Puji nama Tuhan, shalom. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, shalom. Haleluya. Yuk yang jemaat yang duduknya di belakang bisa mengisi bangku-bangku yang kosong ada di depan. Amin saudara. Dan kini saatnya kita untuk siapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita memasuki ibadah, sama-sama kita siapkan untuk mengangkat pengakuan iman rasuli, dan saya undang jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Dan sama-sama kita katakan, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah Juru Selamat, pengantar kita, dan Raja segala Raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, amin saudara. Dan kini saatnya kita untuk siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita ingin mengangkat pujian penyembahan kita di hadapan. Sebab karena kasih-Nya, sebab karena kemuliaan-Mu Tuhan, kita bisa sampai hari ini Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu Bapa. Sebab kasih-Mu yang mulia.
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama kita lebih lagi katakan haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama lebih lagi katakan sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Mari sama-sama kita beri tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau mulia Bapa. Segala puji syukur kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kita semua Bapa. Hari ini kami datang Tuhan untuk menyenangkan hati Kau dan untuk memuliakan nama Kau lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sangat luar biasa di kehidupan kita semua Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan yang sangat begitu sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, masih ada sukacita semua, amin. Mari sama-sama kita salam kanan kiri saudara dan berikan senyuman kami sukacita. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, sebab Dia adalah haleluya. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
nama Tuhan masih sama-sama ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Sebab Allah sanggup melakukan segala perkara. Sekarang dan selamanya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin saudara. Silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan, saudara kasih nama Tuhan. Dan kini saat kita siapkan hati kita lebih lagi untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasih, Bapa kami tahu bahwa Engkau sangat mencintai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan yang sangat begitu sempurna di dalam kehidupan kita Tuhan. Hari kami datang Tuhan untuk bersyukur menghadap Engkau Tuhan. Sebab karena kasih-Mu kita bisa sampai hari ini Bapa. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita
kasih Bapa atas segala anugerah-Mu Tuhan. Mari sama-sama dengan iman katakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami bangga memiliki Engkau, Yesus, karena Engkau begitu peduli di dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi ini kami bersyukur dan kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah melawat kami dan memberkati kami. Yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang lemah, yang dalam masalah Tuhan Engkau telah berikan jawaban dan jalan keluar. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu oleh karena Engkau semata-mata. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami semakin mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Penuhi dengan Roh-Mu Bapa. Bahkan Tuhan Engkau persiapkan hati kami sehingga firman-Mu boleh tertanam dan bertumbuh, menjadikan kami kuat di dalam Engkau. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu turun dan tinggal di dalam kehidupan kami. Bahkan di ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata, amin. Shalom. Puji Tuhan saudara. Kita patut bersyukur. Kita dapat melewati hari-hari kita. Kita boleh ada sampai saat ini dengan segala kesehatan. Berkat yang kita nikmati. Bahkan kesempatan untuk kita boleh beribadah. Semua bukan karena kekuatan kita. Semua bukan karena kehebatan kita. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara, tanpa terasa waktu terus berjalan. Kita sudah memasuki bulan yang ke-9. Sebentar lagi saudara kita akan mengakhiri tahun 2024. Coba saudara renungkan perjalanan hidup kita dari Januari tahun 2003 tuh banyak
Mensos mengatakan 2024 adalah tahun yang sukar, tahun yang sulit, tahun yang penuh dengan segala masalah dan problem. Bahkan tahun 2025 pun diprediksi seperti itu, saudara. Kalau saudara dengar mensos sangat menakutkan. Bukan hanya kota Jakarta, beberapa kota akan tenggelam dalam waktu dekat. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Sebagai anak-anak Tuhan, satu hal yang terus kita taruh di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Apapun yang akan terjadi, Tuhan pasti menjaga dan memelihara setiap kita. Pagi hari ini, saudara, renungan yang akan saya sampaikan dengan tema fokus iman menjadi seperti Yesus. Fokus iman menjadi seperti Yesus. Yang diambil di dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Saudara, sebelum kita ibadah setiap awal bulan, kita membaca pengakuan iman GBI. Itulah pengakuan iman kita sebagai GBI. Saudara, dalam versi singkat yang seharusnya saudara terapkan di dalam kehidupan kita dan mengerti betul. Bahkan kalau bisa saudara hafal. Saudara, kita tidak ambil dalam versi yang panjang karena terlalu lama. Tapi kita ambil dalam versi yang singkat. Dan GBI tidak menekankan teologia kemakmuran. Artinya setiap hamba-hamba Tuhan GBI tidak selalu berkhotbah tentang berkat. Atau teologi kemiskinan. Bahwa di dalam mengikut Tuhan banyak masalah, banyak persoalan. Tapi yang ditekankan di dalam GBI adalah teologi penata layanan. Bagaimana kita memberikan yang terbaik, bagaimana kita melayani yang terbaik, merangkul dan sebagainya. Itu yang ditekankan, saudara. Pagi ini sekali lagi saya katakan tema yang saya bawakan dari GBI secara menyeluruh. Fokus iman menjadi seperti Yesus. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang kita inginkan, yang kita mau, saudara. Apakah kita tidak boleh beriman untuk kita menjadi orang yang kaya? Apakah kita tidak boleh beriman agar doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Tuhan? Boleh, saudara. Orang Kristen boleh kaya. Tidak ada larangan. Tetapi ada tapinya. Kalau kita kaya, jangan kita menjadi lupa diri. Seakan-akan semua kekayaan itu adalah hasil jerih lelah kita. Hasil kepintaran kita. Hasil perjuangan kita. Bukan, saudara. Tapi yang terpenting, saudara, yang Tuhan tekankan, yang Tuhan rindukan, agar kita beriman untuk menjadi seperti Kristus. Jadi di dalam doa kita setiap saat, setiap hari, setiap waktu, supaya Tuhan mendengar, mengabulkan keinginan kita. Kita memang manusia yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kita ingin menjadi seperti Kristus. Kita ingin menjadi sempurna. Oleh karena itu yang kita inginkan, yang Tuhan rindukan. Setiap doa kita minta Tuhan. Biarlah Tuhan ubah karakter kami. Biarlah Tuhan jadikan kami benar-benar menjadi panutan. Menjadi teladan, menjadi garam, menjadi terang.
agar nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang harus menjadi kerinduan kita. Itu yang harus menjadi iman kita. Memang tidak gampang, saudara. Tidak gampang saya katakan. Tapi itu yang tujuan utama kita. Itu yang merupakan kerinduan Tuhan. Saudara. Tidak salah kalau kita mau kaya, saudara. Itu adalah berkat Tuhan untuk saudara dan saya. Untuk kita kaya, Tuhan bilang kita harus bekerja. Kita harus berusaha mencari nafkah. Ya. Tujuan kita di dalam bumi, di dalam dunia, bukan hanya sekedar mengejar kekayaan, saudara. Tapi tujuan kita di bumi atau di dunia ini, yang terutama adalah menggarap hati kita, menggarap hidup kita, untuk menjadi seperti Kristus. Bekerja atau mencari nafkah, itu memang harus, karena Alkitab juga memperingatkan kepada saudara di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Orang yang malas dikatakan, jika ia tidak mau bekerja, maka dikatakan jangan ia makan. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Saudara, jadi yang terpenting adalah kita memang harus bekerja untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga kita. Tetapi kita tidak boleh melupakan satu tanggung jawab, yaitu menggarap hati kita, menggarap kehidupan kita, menggarap pribadi kita, karakter kita, untuk menjadi seperti Yesus. Saudara, mau kita semua menjadi seperti Yesus? Sehingga pada saat Yesus datang, kita benar-benar kedapatan sempurna. Saudara, bagaimana proses atau apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi seperti Kristus? Di dalam Roma 8 ayat yang ke-30, di sini dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, jadi proses yang pertama untuk kita menjadi seperti Yesus, kita dipanggilnya. Saudara ada di tempat ini pagi hari ini, bukan karena keinginan saudara, tapi Yesus yang memanggil saudara. Yesus yang mencari saudara. Tinggal saudara mau atau tidak. Dan kita yang ada di sini membuka hati. Kita menerima panggilan Tuhan. Kita ada di tempat ini, saudara. Kita bersyukur. Ya, kita harusnya sadar, kita harusnya bersyukur. Karena kita adalah orang-orang pilihan, kita dipilih, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Maka kita dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Kita tinggal memoles, saudara, untuk kita menjadi seperti Kristus. Kita dasarnya adalah manusia yang tidak layak, yang harusnya mati di atas kayu salib. Tapi karena Yesus mengasihi saudara dan saya, dia turun ke dalam dunia, lahir dan mati di atas kayu salib untuk menebus, mengangkat, dan memanggil saudara untuk ada di tempat ini. Kita patut mensyukuri ini, saudara. Ini adalah panggilan Tuhan kepada saudara dan saya. Cara Tuhan memanggil berbeda-beda, saudara. Ada yang Tuhan panggil kita dengan cara biasa. Artinya dengan dengar firman Tuhan kita terus percaya. Kita terus mau terima Yesus. Tapi ada yang dipanggil dengan lewat sakit penyakit karena dia mengeraskan hati.
Ketika ada hamba Tuhan bicara, ada hamba Tuhan datang, ada hamba Tuhan berkata, atau kita dengar firman, kita menutup hati kita. Kita merasa kita tidak perlu Tuhan. Saudara, sekali lagi saya katakan, saudara dan saya patut bersyukur dan menyadari panggilan Tuhan. Kita ada di tempat ini bukan karena kemauan kita, tapi kita telah membuka hati atas panggilan Tuhan, sehingga kita bisa ada di tempat ini. Kita bisa memuji Tuhan. Langkah yang berikutnya, mungkin kita dipanggil untuk menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Itu pun kalau saudara membuka hati, ketika hamba-hamba Tuhan di tempat ini memberikan tugas, saudara terima dengan lapang hati, lapang dada. Itu panggilan yang mulia, saudara. Saudara, saya menjadi gembala sidang bukan dasar kemauan saya. Saya menjadi pendeta bukan dasar kemauan saya. Ada kisahnya yang terlalu panjang, saudara. Kalau diceritakan, nanti waktunya terlalu banyak. Tapi saya juga tidak tahu, saudara. Kalau tidak salah sebulan yang lalu, Korda DKI bikin talk show. Ditunjuk beberapa hamba Tuhan dan gembala dengan tema terjebak atau terpanggil. Saudara, kalau saudara bisa melayani Tuhan, saudara mungkin bisa mengoreksi diri, apa saya terjebak atau saya terpanggil. Saya bisa dikatakan pertama terjebak, saudara. Tapi pada akhirnya saya merasa terpanggil. Ada satu beban. Kalau kita terpanggil, kita akan melayani Tuhan dengan tidak pernah mengeluh. Tapi lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya hanya punya kerinduan dari masa muda, masa remaja. Saya mulai kenal Tuhan. Dasar latar belakang keluarga kita adalah Buddha. Gak tahu Buddha, gak tahu Hindu lah, saudara. Pokoknya kalau malam Sintia itu kita ada meja. Meja yang ditaruh dengan berbagai macam makanan. Kemudian nenek kita mengajarkan untuk kita sembahyang di situ sama engkong kita, ya, minta panjang umur, panjang banyak rezeki dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sejak umur 7 tahun saya ikut sekolah minggu. Terus berjalannya waktu, remaja, guru sekolah minggu saya pendeta Wahono, saudara, ya, remaja, kemudian mereka tugaskan saya terima walaupun saya tidak bisa. Saya tidak pernah bilang, om saya nggak mau om, saya nggak bisa, orang lain aja. Tidak, saudara. Saya terima. Memang saya tidak bisa, tapi saya selalu perhatikan setiap hamba-hamba Tuhan yang berdiri, yang memimpin pujian, saya perhatikan. Gayanya dia memuji, apa yang dia ucapkan, bagaimana supaya pujian itu terangkat, mengangkat. Karena pujian adalah tombak untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi memimpin pujian bukan asal-asalan, saudara. Itu ujung tombak. Jangan saudara pikir karena saya punya suara bagus, saya memimpin pujian semau saya. Tanpa kita berdoa, tanpa kita memilih lagu-lagu. Bukan, saudara. Segala sesuatu kita berikan yang terbaik. Kalau Tuhan meminta saudara, meminta salah seorang dari yang ada di tempat ini untuk memimpin pujian, Mika tunjuk atau Ibu Juliawati tunjuk, itu bukan karena mereka yang menunjuk, saudara. Terima dan lakukanlah dengan senang hati.
saya belajar. Saya tahu saya tidak punya kepandaian dalam fasilida atau bahasa, saudara. Makanya setiap kata yang akan saya ucapkan supaya tidak salah saya tulis. Kita melihat contoh-contoh orang yang sukses, tapi kita tidak berusaha untuk seperti dia. Kita tetap jati diri kita. Bahkan saya katakan pada satu saat ketika ada hamba Tuhan wanita berdiri di sini, saya duduk di belakang. Saya bilang dalam hati saya, alangkah bangganya Tuhan. Kalau satu saat saya bisa berdiri seperti ibu yang ada di depan. Saudara, dengan berjalannya waktu tidak singkat, saya pernah menjadi ketua pemuda remaja. Saya pernah menjadi ketua WBI. Di tempat ini, saudara. Saya pernah menjadi sekretaris Korwil Maria. Saya pernah menjadi bendahara Perwil Utara. Semua tugas saya tidak pernah tolak. Ada paduan suara gabungan yang seperti Ibu Wawa lakukan. Ya. Korwil Maria dari dulu sih gak pernah kalah rasanya. Karena kita memberikan yang terbaik, ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan bukan untuk manusia. Saudara pikir dapat ongkos dari gereja? Tidak, saudara. Ibu Wawa tidak pernah dikasih ongkos untuk mereka latihan. Saya juga tidak pernah dikasih ongkos waktu itu, saudara. Tapi apa yang Tuhan panggil, Tuhan minta, mari kita kerjakan. Lakukan semua itu semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sampai saya bisa berdiri di tempat ini, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pandai. Saudara, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Saya tidak sekolah Alkitab, tapi saya hanya ikut extension yang diadakan. Pelajaran-pelajaran singkat yang dilakukan setiap Sabtu oleh Om Ho waktu itu. Selama 1 tahun. Tahun berikutnya untuk PDM. Tahun berikutnya untuk PDT. Sudah. Saya baru benar-benar kuliah sebelum pandemi. Itu pun rasa terjebak saya. Saya rasa terjebak, sudah. Karena Om Tim dengan beberapa hamba Tuhan, ayolah Bu, ikut sekolah. Kan dosennya kita-kita, teman-teman semua. Saya bilang, Om saya sekolah, tapi saya gak mau ikut ujian. Karena saya gak bisa bikin skripsi. Udah gampang Bu, nah gampang. Saya bayar, tapi saya gak mau ujian. Saya hanya ingin menambah pengetahuan saja. Puji Tuhan, Tuhan pimpin dan terus berjalan sehingga saya bisa menyelesaikan itu karena Tuhan semata-mata. Saudara, kita dipanggil di tempat ini. Mari kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Khususnya bagi anak-anak muda. Di sini sebenarnya banyak anak-anak muda. Saya sebenarnya sedih kalau anak-anak muda tidak membuat satu tempat ibadah khusus anak-anak muda di tempat ini. Kalau ditunjuk si A untuk jadi pemimpin, itu bukan saya, Bu. Saya enggak punya talenta di situ. Saudara percaya, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang melengkapi, dan Tuhan yang selalu menuntun kepada saudara dan saya.
kenyataannya saya bisa sampai saat ini, saudara. Kita harus bangga menjadi orang Kristen. Karena tujuan kita adalah ingin menjadi seperti Kristus. Saya tahu ini tidak mudah, saudara. Tapi mari, saudara, apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Saya ingin ada satu anak muda di sini boleh tergerak. Memimpin anak-anak muda teman-teman untuk memiliki satu ibadah pemuda. Tuhan akan melengkapi kita, Tuhan melengkapi saya, saudara. Sampai saat ini, saya bukan hanya jadi sekretaris di Korwil Maria, tapi saya pernah jadi wakil di Korwil Maria, saya pernah jadi ketua di Korwil Maria. Wilayah utara dengan 2 periode. 2002 sampai 2010. Saya ketua Korwil Maria di periode itu. 2 periode, saudara. Dan saudara tahu di 2010 apa yang Tuhan perbuat buat saya. Saudara, ketika saya bersama dengan Ibu Juliawati, dengan Ibu Sumyatin masih ikut kalau nggak salah. Ibu Nila ada di Kalimantan Timur saat itu. Dia tahu saya karena dia bagian konsumsi. Saya tidak pernah bermimpi. Tapi saya selalu membawa pakaian dinas lah istilahnya, saudara. Seperti yang saya pakai sekarang ini. Itu selalu saya siapkan setiap kali saya pergi. Tiba-tiba pada waktu saya pergi ke satu tempat acara dengan pakai celana panjang, baru turun dari kendaraan umum, saya dengar nama saya terpanggil. Saya sempat kaget, saudara. Saya berhenti atau masa jabatan saya di Korwil Maria selesai, Tuhan angkat kembali saya untuk duduk di staf PPWBI. Itu bukan staf abal-abal. Saya katakan itu bukan staf abal-abal. Kalau kayak negara saya ada di staf Menteri Peranan Wanita. Saudara tahu, disitulah saudara saya bisa menikmati berkat Tuhan. Secara pulau sudah saya jajaki. Dari Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Pulauan Seribu, Ambon, Bali, kali-kali sudah saya jajaki sampai Papua, Irian Jaya. Secara pulau, secara kota memang belum menyeluruh. Karena kadang saudara satu kota bisa 3-4 kali saya ditugaskan. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, semua saya sudah jajaki. Itu bukan karena saya hebat punya uang. Saudara, kalau kita pergi ke sana uangnya bukan cukup sedikit. Tapi saya bisa menikmati berkat Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Waktu saya tanya, apa kriterianya sehingga saya bisa duduk di PPWBI? Saya tidak punya kepandaian, saya tidak punya uang yang banyak. Kriterianya, Tris, kamu tuh rajin, dilihat kamu tuh setia. Karena Tuhan tidak memilih orang yang pandai, Tuhan tidak memilih orang yang kaya, tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita di dalam kita melayani Tuhan. Oleh karena itu pesan saya sekali lagi, kalau kita dipercaya untuk melayani Tuhan, di gereja manapun, di tempat yang kecil sekalipun, jangan pernah kita kecewa dan putus asa. Jangan pernah kita melihat PK. Zaman dulu kita melayani Tuhan tidak ada PK. Boleh tanya Ibu Wawa. Gaji kita
kita sebulan 30 hari. Kalau sekarang masih ada PK, maka mereka melayani Tuhan, lihat di mana PK yang terbesar. Padahal Tuhan mampu memberikan kita PK lebih besar dari yang mereka berikan. Saya dengan berjalannya waktu, tahun kemarin saya 3 periode, 13 tahun, karena 1 tahun ada diperpanjang, ada 1 periode diperpanjang 1 tahun, jadi 5 tahun, 13 tahun. 2023 saya pensiun dari PPWBI, karena ada peraturan baru yang keluar, usia 60 ke atas harus pensiun. Kalau saya masih berdiri di sini sebagai gembala bukan kemauan saya, saudara. Maunya saya estafet ke anak muda. Tapi belum ada yang mau menerima, karena memang tidak gampang. Setelah saya pensiun dari PPWBI, saudara, momen itu saya tidak pernah akan lepaskan. Karena apa, saudara? Saya pernah melepas 1 momen. Jika saya ditawarin untuk pergi ke Raja Ampat, semua orang ingin ke Raja Ampat. Waktu itu saya ditawarin ke Raja Ampat dengan biaya gratis semua. Dengar saya kabar lautnya begini, lautnya begitu, saya langsung telepon, Bu, maaf, saya nggak berani menemani Ibu ke Raja Ampat. Saya takut, Bu, dengan laut. Saya takut dengan ombak. Saudara, momen itu nggak terulang. Sekarang rasanya saya ingin ke Raja Ampat, tapi itu nggak terulang. Maka pada waktu saya pensiun dari PPWBI, 1 malam, 1 hari, kira-kira jam 8, jam 9, saudara, saya menerima telepon dari Bapak Ketua BPD DKI Jakarta. Saya kaget. Saya bilang, ada apa, Pak? Bisa saya bantu? Putri, saya calonin Ibu ya untuk jadi anggota MPL. Hah? Tugasnya apa, Pak? Udah terima aja dulu, terima. Saya pikir tidak ada momen yang berikutnya. Oke, Pak, saya terima. Itu baru pemilih, baru calon kan, Pak? Udah, Ibu yakin pasti Ibu terpilih? Ibu yakin Ibu pasti terpilih? Siap, Pak. Saudara, saya terima. Waktu saya terima, saudara-saudara pikir enak. Itu suara-suara sumbang itu banyak. Siapa dia tuh bisa naik jadi MPL? Ada 6 saudara yang terpilih dari DKI. Bukan karena saya pandai, tapi saya membiasakan diri. Dari saya bendahara sampai Ibu Mika bendahara, saya bilang, jangan pernah telat dalam membayar iuran. Bukan karena saya ingin jabatan, tapi saya mengajarkan untuk belajar disiplin dan taat. Salah satu syarat untuk MPL adalah ketaatan. Saya bisa ada sampai saat ini. Kemarin sidang MPL yang seharusnya di Makassar, tapi panitia Makassar tiba-tiba membatalkan 2 minggu sebelum kita bersidang. Mereka membatalkan. Saya sudah pesenin tiket semua, entah orang anggota MPL mau tidak mau harus di-refund. Diadakan di Jakarta. Puji Tuhan, saudara, apapun yang terjadi, dari refund semua yang kita telah bayarkan kembali dengan full, tidak ada dipotong oleh travel, tapi diganti oleh BPP. Jadi tidak ada uang yang terpotong secara pribadi. Semua karena anugerah Tuhan. Saudara, dukung saya dalam doa. Tahun depan sidang MPL akan diadakan di Australia, di kota Sydney. Dukung saya supaya saya tetap kuat dan sehat. Kalau memang itu yang Tuhan izinkan, saya bisa berangkat, saudara.
Semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kalau kita dipanggil, lakukanlah dengan semaksimal mungkin. Jangan pernah mengeluh, saya katakan. Jangan pernah putus asa. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara. Yang kedua, saudara, kita dibenarkan. Pertama, kita dipanggilnya untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, kita dibenarkan dan dimuliakannya. Dibenarkan kita adalah manusia yang berdosa. Tuhan sudah ampuni segala dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib. Secara total kita diterima sebagai anak-anak Allah. Artinya saudara dan saya sangat berharga dan bernilai di mata Tuhan. Saudara nggak usah takut, kita berharga dan bernilai di mata Tuhan. Seharusnya kita sadar kita adalah milik Allah. Artinya Allah sangat peduli dengan diri saudara dan diri saya. Dia sangat mengasihi kita. Saudara dengar tadi pujian? Apa yang kita inginkan Tuhan tahu. Tuhan dengar doa kita. Tuhan tahu tangisan kita. Apalagi yang kita harus khawatirkan dan kita takutkan. Di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan. Setia dan taat. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya jangan terlalu banyak dengar di mensos, saudara. Back to the Bible, baca Alkitab. Saudara bisa menghafal, bagus, puji Tuhan. Tapi bukan hanya menghafal, praktekkan di dalam hidup. Kalau saya terus terang tidak bisa menghafal, saudara. Tapi kita baca untuk pengetahuan kita sehingga kita tidak tersesat dan disesatkan oleh berita-berita yang ada di sekitar kita. Saya tahu saudara, kita menghadapi hidup yang tidak mudah. Banyak tantangan di hadapan kita. Tapi sebagai anak Tuhan tidak boleh menyerah. Bukan karena kita hebat. Tapi kita adalah milik Allah. Yang empunya dunia dengan segala isinya. Contoh saudara. Kalau kita seorang anak konglomerat. Saudara tinggal bilang saja sama papa saudara. Pak, saya mau sekolah di sekolah A. Yang punya nama baik, punya ya pokoknya rate atas, saudara. Apakah saudara mau memikirkan, aduh itu saya nggak punya duit untuk bayar, saya nggak punya kemampuan? Tidak, saudara. Karena apa? Karena kita punya orang tua yang konglomerat. Bapak kita Allah yang kita sembah, Yesus Kristus. Dia Allah yang kaya. Makanya kalau dia Allah yang kaya, saya selalu dengar hamba-hamba Tuhan yang selalu mengeluh, tidak punya duit, begini, begono. Saudara, saya bingung. Kenapa dia bisa khotbah di depan mimbar, kita katakan kepada jemaat, Yesus adalah Allah yang kaya raya. Yang empunya segalanya. Kita selalu bilang gak punya duit, gak ini. Saudara kalau melihat saya, gak ada satu orang teman saya di mensos yang bilang saya gak punya duit. Kalau saya bilang gak punya duit, mereka gak akan percaya. Saudara. Selalu mereka bilang, Tris kalau gue ngeliat lo happy ya, kemana-mana, di sini makan, di sana makan. Kita duduk dimanapun, di organisasi manapun saudara, jangan saudara pikir kita enak. Kadang-kadang kita harus keluarkan uang. Apa terus saya bilang saya gak punya duit bu, saya gak ikut nyumbang. No, Mika saksinya saudara. Kalau mereka nyumbang 5 juta, 2 juta, ya saya minimal 1 juta saudara. Atau kalau memang benar-benar lagi ini ya 500. Saya tidak pernah mengeluh.
Oh saudara lihat saya tetap berdiri kuat di sini. Tuh opung di belakang tuh saudara sering bilang. Anak-anak saya semua sering bilang. Heran ya kak? Saudara. Kita nggak punya uang, nggak perlu orang lain tahu. Saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena Tuhan tahu Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita sudah diampuni dosa dan pelanggaran kita. Kita sudah dibenarkan. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus menjadi anak Tuhan yang takut akan Dia. Artinya kita menghormati, menghargai, mentaati, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, jadilah orang Kristen yang baik. Menjadi garam, menjadi terang, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita bekerja sebagai karyawan, jadilah karyawan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, pasti menyenangkan hati bos. Artinya jangan bekerja kalau ada bos di depan saudara. Baru saudara ambil sapu, baru saudara ambil pensil, baru saudara ambil pulpen, baru saudara ambil kertas, ambil komputer. Bukan itu. Tapi bekerjalah menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, saudara jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab. Kalau salah mengaku ya, benar, katakan benar di atas yang benar, salah di atas yang salah. Ya, di atas. Jangan karena, oh dia itu sering kasih duit sama kita, dia salah. Kita takut untuk menyalahkan. No, kita harus berani katakan salah, oh salah. Kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Atas apa yang kita kerjakan. Saudara, ini saya terapkan dalam hidup saya sejak saya mengajar. Kalau saudara nggak percaya, tanya adiknya Pak Apen. Saya sebagai guru yang terlalu galak. Benar. Saya galak saudara sebagai guru. Saya tegas. Tapi kelas yang saya pimpin, saksi hidup masih ada saudara. Saya bukan omong kosong, cuman asal omong. Saksi hidup masih ada. Kelas yang saya pimpin tidak pernah terkalahkan. Dari kebersihan, dari ketenangan, dari ketaatan terhadap guru yang masuk ke dalam kelas itu. Sehingga setiap hari Senin upacara, saya tetap bertahan dengan piala yang tetap ada di kelas saya. Saya nggak banyak bicara dengan murid saya. Saya cuma bilang, kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Tidak ada satu kapur, kalau dulu bukan spidol, kapur, tidak ada satu kapur pun di papan tulis. Saya bilang sama murid saya, kalau kamu menang, pertama yang disebut kelas berapa yang menjadi juara, maka yang disebut adalah kelasnya, bukan ibu. Kelasnya, berarti kamulah yang disebut. Baru ditanya, siapa gurunya? Jadi itu yang harus kamu lakukan. Pertahankan nama baik kelasmu. Saja. Waktu saya cuti, guru kelas yang menggantikan saya tidak bisa menguasai kelas saya. Karena memang saya memegang kelas yang terbanyak. Kalau teman-teman saya memegang kelas 30, 35, saya 45. Tidak ada yang bisa megang kelas saya. Semua saya lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar bertanggung jawab. Sebagai seorang istri, tanggung jawabmu apa? Menyiapkan
menyiapkan makanan untuk suami sebelum berangkat kerja, untuk anak. Ya. Bukan kerjanya hanya shopping, boros, bukan. Tanggung jawab seorang suami apa? Bekerja mencari nafkah, menafkahi keluarga. Tugas seorang anak apa? Menghormati orang tua, mengasihi. Itu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Agar kita menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan dimuliakan. Saudara, dimanapun kita berada, orang-orang di sekitar kita akan menjadi senang. Dan Tuhan juga ditinggikan, menjadi senang dengan kita. Saudara dapat itu berita mensos, saya baru dapat, saudara. Seorang dokter yang terkenal. Dia seorang dokter yang cukup kaya. Dia rajin olahraga, tapi dia lupa untuk datang beribadah. Diingatkan oleh hamba Tuhan, diingatkan oleh teman-teman, jawaban dia, saya nggak punya waktu untuk beribadah. Bisakah waktu ibadah digeser? Tidak ibadah jam 8 pagi atau jam 10 pagi, tapi jam 2 siang. Karena dia merasa dia hebat, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi dengan dirinya? Di saat dia berumur 40 tahun, dia sedang ada di atas, jadi naik daun. Berkat sedang melimpah. Dia seorang dokter, dia rajin olahraga. Dia tidak tahu, saudara, satu saat punggung belakangnya sakit. Setelah diperiksa, ternyata yang dia menderita penyakit kanker stadium 4. Saudara, walaupun dia seorang dokter, dia tidak bisa menyelamatkan diri. Waktunya sangat singkat untuk dia kembali ke rumah Bapa. Kita nggak tahu kapan kita kembali ke rumah Bapa. Dan sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir, dia berpesan, hidup ini sia-sia tanpa Tuhan. Hidup ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Oleh karena itu dia pesan kepada semua rekan-rekannya, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Di saat kita jaya, kita kaya karena doa kita terkabul. Boleh. Siapa bilang orang Kristen tidak boleh kaya? Satu hal yang tidak boleh kita lakukan dan harus sadar. Jangan lupa diri dan sombong. Sehingga kita lupa kepada rekan-rekan kita. Kita lupa kepada tugas dan pelayanan kita. Kita menganggap semua itu karena hasil jerih lelah kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup tanpa Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Kita siapkan hati kita. Kita memasuki persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kita melayani Tuhan. Untuk kita duduk bersekutu bersama dengan Tuhan. Menikmati tubuh dan darahnya. Kita percaya mujizat terjadi. Ada berkat tersedia bagi kita. Saya undang para hamba Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada setiap kami. Termasuk kepada hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Menjadikan kami kuat. Menjadikan kami berdiri kokoh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Lewat pujian Tuhan, mujizat telah terjadi.
Engkau berbicara kepada kami. Lewat persekutuan yang indah, bersekutu bersama tubuh dan darah, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Engkau melawat setiap kami. Urapi setiap kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Sehingga Tuhan, tubuh dan darah-Mu tidak mendatangkan kutuk, namun mendatangkan berkat yang melimpah. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian. Engkau ampuni dosa dan pelanggarannya juga Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu kita percaya roti di tangan kita adalah tubuh Kristus yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita melangkah memasuki hari-hari kita bersama dengan Dia. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan dan kita percaya ini adalah tubuh Kristus dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi-tinggi, dan kita percaya anggur yang di tangan kita adalah darah Yesus yang telah mengangkat kita dari lumpur dosa, menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadikan peringatan akan aku." Kita minum dan kita percaya ini adalah darah Yesus dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, sembah Dia Allah yang ingin disembah. Kami bersyukur Yesus, kami tinggikan Engkau. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Aku sembah Tuhan.
saat ini Tuhan terus menolong kami, memimpin kami, memberkati kami Bapa. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, dalam menghadapi hari-hari ke depan. Tapi kami percaya karena kuat kuasa-Mu, Engkau terus menolong kami, memberkati kami, memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir pada jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Engkau juga memberkati gembala kami Tuhan, dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Damai sejahtera dan sukacita terus Engkau limpahkan, kesehatan, kekuatan yang baru Engkau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati dalam usahanya Tuhan, biarlah usahanya boleh berkembang. Engkau kirimkan dengan pembeli-pembeli yang terbaik dari Engkau Bapa. Biarlah usaha yang dijalankan boleh bertumbuh dengan baik, bahkan terpenuhi semua keperluan dan kebutuhannya Bapa. Terlebih juga anak, menantu, cucu semuanya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah beri kesehatan, kekuatan, bahkan anak, cucu, menantu boleh berkat Tuhan terus mengalir. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan Tuhan terus cukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus, amin saudara. Dan kini saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya undang petugas kolektor untuk maju ke depan. Dan sebelum persembahan diedarkan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau beri di dalam kehidupan kita Bapa. Bapa, sementara kami ingin mengembalikan atas segala berkat yang telah Engkau berikan Tuhan untuk persembahan kita hari ini Tuhan. Dan supaya persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk melayani Engkau lebih lagi Bapa. Dan itu semua karena untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di
Shalom, selamat datang di GBI FDL Sumber Kirana bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Kita dengarkan Warta Tengah Minggu 1 September 2024. Ibadah wanita Selasa 3 September 2024 pukul 5 sore bicara PDP Juliawati Cahyadi. Pujian Ibu Purnama Siahaan dilanjutkan dengan doa malam. Hari Rabu diadakan ibadah anak yaitu Rabu Ceria atau Racer 3 September 2024 pukul 4:30 di tempat ini. Yang bertugas Minggu 8 September 2024, pembicara Pendeta Juliawati Cahyadi, doa syafaat Miss Asnita, koletan Bapak Ben Suleman dan Ibu Caida, menerima tamu Ibu Mika Stuti, multimedia Saudari Desi. Yang berulang tahun di bulan September adalah Pendeta Trisnawati Wiono STH 9 September, Ibu Susi Septiawati 16 September. Sekian warta pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Dan kini saatnya kita untuk memasuki doa syafaat dan lanjutkan doa berkat, dan saya undang yang bertugas doa syafaat. Doa syafaat kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kaulah yang sudah memberikan hidup buat kami Bapa. Napas kesehatan yang Kau masih berikan buat kami. Kesempatan yang Kau berikan buat kami Bapa. Untuk kami terus berharap kepada Engkau Yesus. Kesempatan yang indah buat kami. Untuk kami boleh melakukan yang terbaik buat Engkau Yesus. Melalui hidup kami Tuhan. Melalui waktu yang ada. Biarlah Bapa, Kau terus memimpin langkah kami, kehidupan kami Bapa. Untuk kami tetap dalam iman percaya kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami pagi hari ini. Kaulah yang sudah menuntun langkah kami sampai ke tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Kaulah yang punya maksud dan tujuan atas hidup kami. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau kami masih melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar setiap seruan hati kami. Kaulah yang tahu apa yang ada dalam hati kami Bapa. Dan kami percaya tidak satu hal pun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang memiliki kehidupan kami Bapa. Kau tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan, apapun yang ada dalam hidup kami yang mungkin tidak berkenan Bapa, melalui pikiran, mulut, hidup kami Bapa, Kau belokkan Tuhan. Yang tidak baik menjadi baik Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan perubahan Bapa. Lewat setiap karakter kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik buat Engkau. Walaupun di sekeliling banyak yang menyakiti kami Tuhan. Banyak yang membuat kami Bapa kadang mempunyai sifat dendam dan Tuhan sakit hati. Tapi karena Engkau selalu memberikan nasihat buat kami Bapa. Mengajarkan kami untuk memaafkan. Untuk menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang memaafkan Bapa. Bersama Engkau, lewat setiap firman yang kami dengar Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak pilihan-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak yang berkenan kepada-Mu Yesus. Sertai terus Tuhan kehidupan kami Tuhan. Jangan Tuhan jauhkan pandangan-Mu dalam hidup kami Bapa. Hanya bersama Engkau Tuhan kami boleh kuat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap doa,
jawaban doa yang Kau sudah berikan buat kami Tuhan. Terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Juga doa mungkin yang belum Kau jawab Bapa. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu bukan waktu kami Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Kau pasti berikan yang terbaik Bapa. Pergumulan kami serahkan dalam tangan-Mu. Cita-cita kami serahkan dalam tangan-Mu. Keinginan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Bapa, yang terus mengajarkan kami Tuhan, untuk kami menjadi terus melakukan yang terbaik buat Engkau Yesus. Lewat waktu kami Bapa, lewat apapun yang ada dalam hidup kami Bapa. Pimpin langkah kami untuk kami terus memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Melakukan tugas pekerjaan kami Tuhan dengan baik Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan melihat semua itu Bapa. Kau Allah yang tidak pernah berhutang kepada kami Yesus. Jadikan kami Tuhan alat-alat-Mu Bapa. Terang dimanapun kami berada Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami secara pribadi Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapa yang menjadi saluran berkat buat kami pagi hari ini Tuhan. Kami diberkati Bapa. Biarlah firman itu kami tangkap Bapa. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar mendengar Tuhan. Kami mau lakukan itu Tuhan. Yang baik kami ambil Tuhan Yesus. Lewat hamba-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Biarlah setiap apapun firman yang dia tabur Bapa, boleh menjadi kekuatan kami yang mendengarnya Tuhan. Berkati hidupnya Tuhan, berkati pelayanannya. Dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Yesus, nama-Mu tetap dipermuliakan. Banyak jiwa Tuhan yang datang kepada Engkau Yesus. Lewat kehidupannya Tuhan, lewat apapun yang dilakukan. Otoritas Allah turun ke hadapnya Tuhan. Menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan, hamba-Mu yang berkenan Tuhan. Kau berkati Tuhan pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Urapi dia terus Tuhan. Kau tambah-tambahkan iman setianya kepada Engkau Yesus. Agar pada dia Tuhan, Kau datang yang kedua kali. Dia datang tidak bercela Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati anak cucu mantu keluarga besarnya Tuhan. Apapun yang dia lakukan Tuhan boleh berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Yesus. Apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa, kami percaya Tuhan. Setiap yang sakit Bapa, Engkau sudah sembuhkan. Yang membawa beban berat Bapa, Kau sudah Tuhan memberikan kelegaan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu pagi hari ini Bapa, Kau yang tahu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dalam setiap pekerjaan Tuhan. Yang bersekolah Tuhan. Yang bekerja Bapa, Engkau berkati mereka. Jadikan mereka berkat Tuhan. Anak-anak yang taat kepada Engkau Yesus. Agar lewat setiap kehidupannya juga Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan. Menjadi berkat Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melakukan tugas pelayanan hari ini Tuhan. Di musik Tuhan, apapun Tuhan yang mereka lakukan Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, berkati Bapa. Kau Allah yang tahu setiap kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Yesus. Biarlah Bapa, Kau terus Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melakukan tugas pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Untuk gereja ini Bapa, Engkau berkati. Jadikan tempat ini Bapa berkat Tuhan. Orang yang mengenal tempat ini Bapa boleh membawa kebaikan Tuhan Yesus. Terlebih buat sekolah Tuhan. Sekolah di tempat ini Tuhan. Biarlah menjadi berkat Bapa. Lewat setiap guru, pendidik yang mengajar di tempat ini, berkati mereka Tuhan. Biar lewat murid-murid yang diajar Tuhan, boleh juga menjadi berkat Bapa. Nama-Mu boleh dipermuliakan Tuhan. Tetangga kanan kiri Bapa, biarlah Tuhan melihat gereja ini Tuhan dengan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, setiap program Tuhan yang mungkin akan diadakan Bapa,
yang dibuat Tuhan oleh setiap hamba-hambamu di tempat ini. Berkati Tuhan, berkati dengan misi yang baik Tuhan Yesus, agar lewat apapun yang dilakukan Tuhan, gereja ini boleh menjadikan dampak yang baik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bawa setiap program Tuhan di gereja ini Tuhan, acara ulang tahun gereja, acara Natal Bapa, apapun itu Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk dana yang dibutuhkan Bapa, kami percaya Tuhan, Kau Allah Tuhan yang tidak pernah Tuhan meninggalkan setiap kerinduan, setiap doa-doa kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan Yesus, tutup bungkus bangsa kami Bapa, untuk setiap apapun Tuhan yang direncanakan oleh para pemerintah kami Bapa, Engkau pimpin Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi Tuhan kebutuhan bangsa negara kami Bapa, di tengah-tengah kehidupannya Tuhan, untuk acara Tuhan pelantikan Presiden Bapa, untuk acara Pilgub Bapa kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk keamanan Bapa kami serahkan, untuk cuaca semua Tuhan, kami hanya menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan, apapun yang terbaik itu adanya daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh Tuhan kegiatan kami, langkah kami Tuhan, selanjutnya hanya dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terus campur tangan Tuhan dalam setiap apapun yang kami rencanakan Tuhan, yang apapun kami lakukan Bapa. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau Tuhan, Engkau pasti berikan yang terbaik Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya Yesus. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah melawat dan memberkati setiap kami. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami telah diberi kesempatan untuk menyatu, duduk semeja menikmati tubuh dan darah-Mu, sehingga tubuh dan darah-Mu menyatu di dalam kehidupan kami, menjadikan kami kuat untuk melangkah memasuki hari-hari kami, memasuki bulan ini bersama dengan Engkau Bapa. Apapun Tuhan yang akan terjadi, Engkau tetap ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih kalau sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, Engkau Allah yang tetap setia. Bahkan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Bahkan kami akan memasuki minggu ini bersama dengan Engkau. Seluruh kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan anak cucu mantu kami juga Tuhan dalam lingkupan-Mu Bapa, dalam lindungan-Mu. Engkau berkati yang bersekolah, Engkau berkati yang bekerja, berikan hikmat dan kepandaian Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang, kami berdoa untuk rekan-rekan kami, anak-anak kami yang Engkau telah pelihara sepanjang tahun dengan tidak kurang suatu apapun juga. Engkau kenal Agus Tuhan, Engkau kenal Tuhan Yesus, Bapak Sugiman hamba-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan hamba-Mu Mika, Engkau juga lihat Tuhan Yuti Tuhan. Engkau kenal mereka, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduannya, Engkau tahu apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Kalau itu berkehendak kepadamu, Engkau Tuhan yang akan memberkati, Engkau yang akan Tuhan melindungi, menjaga, memelihara, memberikan kesehatan, melingkupi urapan-Mu Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, Engkau pakai seluruh hamba-hamba-Mu itu untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Nama Tuhan boleh terus ditinggikan dan diagungkan. Bahkan keluarga besar mereka juga Engkau berkati, Engkau pakai Bapa. Anak cucu mantunya juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan segenap kehidupan kami. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Yesus
saat teduh. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Agus, silakan yang berulang tahun di bulan Agustus. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kipas kuenya, kipas kuenya. Dua. Dua, tiga. Potong kuenya bagi 4.